Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali pada pertemuan praktikum. Pada pertemuan ke-6 kali ini, kita akan membahas tabung dan kerucut dan cara membuatnya pada GeoGebra ya. Nah, teman-teman perlu tahu dulu nih, jadi tabung dan kerucut ini merupakan bangun ruang sisi lengkung ya. Kalau minggu kemarin kita udah bahas prisma dan limas itu masuknya bangun ruang sisi datar. Nah, kalau sekarang tabung dan kerucut itu bangun ruang sisi lengkung. Nah, tapi ada hubungannya dengan prisma dan limas. Nah, jadi kalau misalnya tabung itu adalah prisma yang lengkung ya, bangun ruang lengkung karena sisi alasnya lingkaran, atasnya lingkaran. Kemudian untuk kerucut itu sejenis limas ya, alasnya lingkaran, dia mempunyai sisi tegap ya, seperti itu ya, dan mempunyai titik puncaknya. Nah, langsung saja di sini kita buka GeoGebra-nya, kita tulis terlebih dahulu judulnya tabung dan kerucut. Nah, oke ya. Nah, lalu di sini kita buat 4 buah slider ya. 3 slidernya number, kemudian untuk 6 slidernya itu adalah sudut. Nah, maksudnya di sini ada 6 ya. Oke, di sini numbernya pertama kita beri nama R, minnya 0, maxnya 5, incrementnya 0,1. Lalu kita buat lagi di sini slidernya T, kemudian minnya 0, maxnya 5, incrementnya 0,1 ya. Ini lalu kita buat lagi di sini S, minnya negatif 5, maxnya 5, incrementnya 0,1. Kita bisa geser ya. Lalu kita buat lagi di sini, pilih yang kedua sudut, maxnya di sini 90, incrementnya 5. Oke, buat lagi. Oke ya, seperti ini ya. Lalu di sini kita akan membuat pepotongan dari sumbu X dan sumbu Y ya, titiknya. Maka kita ketikkan intersect kurung X aksis, Y aksis. Maka di sini akan muncul titik A-nya 0,0. Lalu di sini kita akan membuat jari-jarinya ya dengan membuat segmennya. Ini kita ketikkan segmen point, length, poinnya di sini A, kemudian untuk lengthnya itu jari-jarinya ya, berarti kita ketikkan R. Nah, di sini akan sesuai ya dengan slider R. Nah, seperti ini. Lalu kita akan membuat lingkaran. Kita ketikkan di sini circle, kemudian di sini kita pilih yang poin, poin. Di sini poinnya A, kemudian poin yang kedua B. Lalu kan di sini muncul lingkaran. Nah, lalu selanjutnya kita ke menu 3 dimensi grafiknya. Seperti ini ya. Nah, lalu di sini kita ketikkan pada input bar yaitu silinder. Ya, pilih yang pertama circle-nya C ya, karena nama lingkarannya itu C, kemudian height-nya, ketinggiannya kita ganti jadi T. Nah, di sini sebagai tinggi dari tabung. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini ketika kita geser, jari-jarinya berubah. Nah, maka di sini tingginya juga bisa berubah ya.
kalau tagnya digeser, slider tagnya. Nah, lalu kita bisa ubah warna tabungnya. Di sini misalnya warna orange ya, saya ganti, ini sesuai kreasi kalian aja. Nah, lalu di sini selanjutnya kita buat titik. Yang pertama 0,0, S. Nah, jadi bergantung pada slider S. Nah, maka di sini akan muncul titik C. Kemudian di sini kita buat garis-garis yang melewati titik C dan sejajar terhadap sumbu Y. Nah, ini udah pernah kita bahas waktu materi kedudukan. Nah, silakan bisa ditonton video sebelumnya ya. Kita ketikkan pada input bar line C, Y aksis. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat lagi line. Ya, tadi kan sejajar terhadap sumbu Y. Nah, sekarang terhadap sumbu X. Nah, lalu di sini berarti C, X aksis. Oke, maka di sini muncul ya garisnya seperti itu. Kemudian kita akan membuat titik yang akan selalu berada pada garis G dan H. Di sini kan garisnya G sama H. Nah, ini udah pernah kita pelajari juga pada materi sebelumnya. Kita ketikkan pada input bar yaitu poin kurung G, kemudian poin, karena ini yang kedua untuk garis H, buka kurung H. Nah, kemudian di sini titik D-nya bisa kita geser ya teman-teman. D sama E-nya nih bisa di seperti ini ya. Nah, lalu di sini kita akan merotasikan titik E dan D. Nah, berdasarkan slider. Pertama, titik E terlebih dahulu kita ketikkan pada input bar rotate. Nah, ingat ya rumus rotasi udah pernah kita bahas sebelumnya. Di sini pilih yang ketiga object angle axis of rotation. Untuk objeknya ini E, kemudian sudutnya bergantung pada slider alpha, kemudian axis of rotationnya G. Lalu enter. Nah, di sini akan muncul titiknya E aksen. Nah, lalu di sini kita buat rotasi yang titik D. Maka sama objeknya kita ganti jadi D, kemudian angle-nya kita ganti jadi negatif beta. Kemudian axis of rotation-nya di sini kita ganti jadi H. Ya, karena kan garis H ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat bidang. Nah, di sini kita akan buat bidang ya. Bidangnya tersebut terdapat titik C, D aksen, dan E aksen. Nah, ingat ini udah pernah kita pelajari ya, titik yang selalu berada pada bidang atau coplanar. Maka kita ketikkan pada input bar plane, buka kurung C, D aksen, E aksen. Nah, maka di sini akan muncul ya bidangnya seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita akan membuat rotasi bidangnya, rotasi bidang P sejauh gamma. Nah, jadi berdasarkan slider gamma ya. Maka di sini kita ketikkan rotate. Kemudian di sini kita pilih yang ketiga, objeknya kita ganti P karena nama bidangnya adalah P. Kemudian sudutnya berarti gamma. Ya, kemudian untuk axis of rotation-nya di sini karena bidang itu sudah masuk 3 dimensi, maka di sini kita pilih yang Z aksis. Kita ketikkan Z aksis. Oke, seperti ini. Oke ya, di sini ada bidangnya namanya P aksen. Nah, lalu di sini kita akan membuat pepotongan bidang P aksen dengan tabung A atau silinder A karena di sini kan nama tabungnya itu tabung A ya. Maka di sini kita ketikkan pada input bar intersect path atau bisa pakai ini ya toolbar intersect to surface. Nah, tergantung senyaman kalian aja. Intersect path di sini buka kurung A, P aksen. Maka di sini akan muncul potongannya ya seperti ini ya teman-teman. Nah, oke di sini plane-nya bisa kita sembunyikan dulu. Oke, sebentar. Plane-nya disembunyikan dulu. Kemudian D aksen, kemudian D aksen C, kemudian garis D.
ya seperti ini. Nah, sama plain. Sebentar, di sini kita buat dulu ya bidangnya X sama dengan 0. Nah, di sini kan muncul ya X1. Kita bisa geser. Nah, di sini kita akan membuat bidang ya. Tanya kita membuat bidangnya X sama dengan 0 ya, untuk menentukan irisannya ya. Kalau pada saat posisinya X sama dengan 0 seperti ini. Oke, ini jari-jarinya bisa berubah. Kemudian alfanya, ketika alfanya digeser, maka di sini akan muncul ya irisannya seperti ini. Kemudian betanya, gamanya juga ya seperti ini. Ya, teman-teman bisa mencoba sini. Nah, di sini jadi ada alternatif lain ya. Selain teman-teman untuk membuat X sama dengan 0, teman-teman juga bisa di sini membuat bidangnya plain buka kurung G sama dengan G, X sama dengan 0. Nah, jadi ada dua ya. Kenapa? Karena terkadang ketika kita ingin membuat bidang X sama dengan 0 itu terkadang kalau kita menginputnya pada G pada sesuai garis G, terkadang tuh di GeoGebra-nya error. Nah, maka harus kita coba-coba ya. Nah, tapi setelah beberapa saat biasanya akan bisa kembali ya atau bisa berhasil gitu. Jadi teman-teman harus mencoba pada bagian ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa kita hapus saja. Delete. Nah, kemudian di sini kita akan membuat N ya. N sama dengan 0. Nah, lalu kita input N sama dengan 0. Nah, di sini kita akan membuat pemisalan dulu ya. Pemisalan N sama dengan 0. Lalu kita klik kanan, pilih Object Properties. Di sini kita pilih slider. Nah, minnya di sini adalah min B, min 1, max-nya itu B. Ya, di sini kan kita menggunakan pemisalan waktu kalian dulu pernah mempelajari kalkulus integral ya, volume benda putar. Kalau nggak salah pada bagian surface kalian pernah ada menuliskan B ya, seperti ini ya max-nya. Maka di sini B plus 1, kemudian untuk increment-nya di sini 0,1. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini untuk advance-nya ya, condition to show object, di sini kalian ganti alpha sama dengan 90 ya, karena pada saat membuat slider kalian kan batasnya sampai 90 ya. Cat lalu enter. Oke, untuk slidernya juga enter. Nah, seperti ini ya teman-teman, bisa dicoba. Nah, kemudian di sini kita akan mentranslasikan bidang key yang sudah kita buat atau yang tadi kalian buat X sama dengan 0. Nah, itu juga boleh kita translasikan. Kita ketik translate. Nah, ingat ya, translasi itu translate. Pilih yang pertama objek, vektor. Nah, objeknya di sini key. Kemudian untuk vektornya di sini karena kita belum membuat vektor, maka kita buat sendiri vektornya. Nah, jadi di dalam formula input bar ada formula lagi, ibaratnya kayak dalam rumus GeoGebra ada rumus lagi, kita buat rumus baru lagi seperti itu ya. Nah, ini yang membedakan praktikum geometri dengan praktikum yang lainnya. Nah, jadi kalau dalam praktikum geometri kita harus bisa kreatif dalam membuat formula di GeoGebra-nya. Maka kita ketikkan di sini vektor ya. Di sini pilih yang kedua start point end point. Nah, kemudian kita buka kurung start point-nya. Kita ketik 0,0,0 karena di sini 3 dimensi. Kemudian untuk end point-nya di sini kita ganti jadi yang tadi nih yang udah kita inputkan ya.
n sama dengan 0. Nah, itu gunanya untuk pemisalan membuat vektor kn, 0,0 seperti ini. Nah, lalu enter. Nah, ya. Jadi tujuannya di sini kita akan mentranslasikan. Nah, hasilnya sebenarnya sama aja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan pada input bar intersect path ya, untuk menentukan potongannya atau irisan dari si tabungnya berdasarkan bidang yang key aksennya. Maka intersect path, nah di sini apa kurung, nah nama tabungnya apa, A, key aksen ya, seperti ini. Enter. Nah, maka di sini ada irisannya ya, seperti ini. Nah, kita bisa menyembunyikan bidang yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi ada irisannya. Ini bisa kita geser-geser ya. Seperti ini ya. Nah, teman-teman juga bisa mencari volumenya. Nah, rumus volume tabung apa? Kita gunakan yang waktu prisma. Kan ini sejenis prisma ya. Yaitu luas alas dikali tinggi tabung. Nah, maka di sini kita ketikkan volume tabung sama dengan ya, di sini luas alasnya berarti buka kurung, alasnya itu kan berbentuk apa, lingkaran. Nah, berarti apa, PR kuadrat ya, rumus luas lingkaran. Berarti P bintang R kuadrat ya, kemudian dikali bintang, nah tinggi tabungnya berdasarkan apa tadi, slider T. Nah, seperti ini ya. Nah, maka di sini volume tabungnya 123,15. Kita bisa buat kesimpulannya. Volume tabung sama dengan, nah kita di sini cari yang volume tabung, satuannya jangan lupa kubik. Seperti ini ya. Ini sama ya, di sini 123,15 di silindernya volumenya juga sama. Nah, artinya benar ya, volumenya terbukti di inputnya benar. Nah, lalu selanjutnya kita buat checkbox. Nah, captionnya di sini tabung. Nah, ingat auxiliary di sini kita aktifkan terlebih dahulu ya. Ya, seperti ini supaya muncul semua yang dibuat otomatis oleh GeoGebra. Nah, di sini kita sembunyikan semua bundaran birunya kecuali teks judul. Nah, seperti ini udah hilang semua ya. Nah, lanjut kita ke kerucut. Nah, untuk kerucut di sini kita siapkan buat 4 buah slider ya. Di sini kita membuat 4 buah slider. Kita siapkan slidernya 4. Nah, maka di sini yang pertama kita beri nama Z1, kemudian untuk minnya 0, maxnya 5, incrementnya 0,1 ya. Kita buat lagi di sini slider yang kedua, yaitu kita ganti namanya jadi tinggi. Nah, ini tinggi tabung ya, tinggi kerucut, mohon maaf. Nah, di sini dari 1 sampai 5 incrementnya 0,1, kemudian kita buat lagi slider di sini namanya jari-jari ya. Kemudian minnya itu sama ya, 1 sampai 5 incrementnya 0,1. Kita buat lagi sini, kita rapikan dulu. Slider. Nah, di sini kita beri nama C aja ya. Kemudian maxnya, minnya 0, maxnya 1, incrementnya 0,01. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, lanjut di sini kita buat titik ya. Buka kurung, misalkan 3,1,
Z1. Lalu enter. Nah, artinya di sini titik F ini koordinat Z-nya berdasarkan slider ya. Ini bisa kita amati nih. Nya bergerak. Kalau slider Z1-nya kita geser. Nah, kita buat lagi titik yang kedua 0,3, tinggi. Nah, maka di sini akan bergantung pada slider tinggi ya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Lanjut lagi kita buat yaitu negatif 2,2, tinggi. Ini juga sama bergantung pada tinggi. Nah, kemudian di sini kita akan membuat titiknya selalu berada pada sumbu X. Kita pilih toolbar point on object. Nah, di sini ingat teman-teman harus tahu nih sumbu X-nya yang mana, yang warna merah ya. Di sini kita pilih toolbar point on object. Nah, kita klik pada sembarang garis sumbu X. Nah, maka di sini muncul ya titiknya akan selalu berada pada sumbu X. Nah, ini nggak bisa keluar ya dari sumbu X. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat ya titik lagi. Di sini kan ada FGHI. Nah, di sini kita buat titik buka kurung X buka kurung lagi. Berarti di sini I ya bergantung pada titik I ya X-nya, koma 0, tinggi. Lalu enter, maka di sini akan muncul titik C ya. Lalu di sini kita akan membuat bidang ya. Bidangnya ini titik yang koplanar terhadap bidang. Nah, titiknya ini FGH. Maka kita ketikkan pada input bar plane. Ya, ini sebenarnya tergantung pada soal. Saya contohkannya FGH. Seperti ini. Enter. Nah, sini ya teman-teman bisa dilihat. Ada bidang. Nah, ketika slidernya kita geser, maka di sini bidangnya juga ikut seperti itu ya teman-teman. Nah, lanjut di sini kita akan membuat cone-nya. Nah, cone-nya itu maksudnya kerucutnya ya. Nah, di sini kita ketikkan pada input bar yaitu cone ya, buka kurung. Nah, di sini kita pilih dulu yang poin koma radius. Nah, sini poinnya di sini kan udah menghasilkan dua titik ya, I sama C. Nah, maka poin yang hasilnya tadi kita ketikkan, berarti poin pertama I, poin kedua C, kemudian radiusnya itu jari-jari sesuai dengan nama slidernya, jari-jari. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, maka akan muncul kerucut. Nah, ini kerucutnya bisa kita geser. Nah, boleh langsung pada dua dimensi grafiknya, bisa pada tiga dimensi bebas ya. Di sini kita geser ke 0,0,0. Nah, supaya tidak berpindah lagi, kita klik kanan, pilih object properties ya. Kemudian di sini kita pilih fix object. Nah, supaya objek ini tidak berpindah-pindah lagi ya. Artinya sudah tetap objeknya di ini ya, di 0,0,0 titiknya. Nah, lalu di sini kita akan membuat plane ya. Nah, di sini kita akan membuat sumbu plane-nya ya. Di sini bisa kita ketikkan ya. Untuk membuat plane-nya, di sini kan plane itu kan sebuah bidang ya. Nah, teman-teman bisa mengatur dari pertajaman bidangnya. Nah, tapi sebelum itu teman-teman harus buat terlebih dahulu segmen DE ya. Maksudnya segmen DE ini adalah ibaratnya kan di sini kalau misalnya kalian di soalnya itu A B C D, nah maka DE A B C D E. Nah, karena di sini F G H I J, maka di sini segmen IJ. Nah, jadi tergantung pada soal ya. Atau di sini jari-jari dari lingkaran. Segmen di sini buka kurung I, C ya. Nah, di sini. Nah, ini ternyata kita ke tinggi terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman bisa dilihat ya. Ini kita sembunyikan dulu deh biar teman-teman lebih mudah melihat objeknya. Seperti ini ya. Nah, baru kita lanjut ke jari-jarinya. Segmen, pilih poin koma poin. Nah, di sini A B C D. Nah, ingat F G H I. Nah, maka di sini poinnya adalah I,
Kemudian poin yang kedua kita ganti intersect. Nah, kita di sini membuat rumus lagi di dalam rumus GeoGebra. Intersect buka kurung FGH H, X aksis. Nah, seperti ini ya. Bentar. Oke. Kalau misalnya tanda tanya bisa teman-teman ulangi lagi. Segmen buka kurung di sini kita ganti misalnya jadi I, intersect buka kurung di sini berdasarkan lingkaran. Jadi di sini kalau misalnya dari segmen yang tadi nggak berhasil, kalian coba yang berdasarkan dengan kain koniknya lingkaran C_1, X aksis. Nah, maka muncul ya. Nah, seperti ini. Maka di sini akan muncul jari-jarinya. Ya, ini bisa kalian ubah warnanya. Misalnya di sini warna ungu ya. Nah, teman-teman dalam membuat kerucut dan tabung ini memang harus benar-benar teliti ya dan bersabar gitu karena bisa saja input yang kalian buat tuh error dan harus tetap dicoba berulang-ulang. Nah, karena ini kan sudah masuknya ke bangun ruang sisi lengkung. Nah, nanti kalau kalian udah masuk materi bola juga sama, lebih harus teliti lagi karena banyak error yang terjadi terkadang seperti itu. Oke, nah selanjutnya di sini kita akan membuat perpotongan bidang. Nah, untuk membuat perpotongan bidang, nah di sini teman-teman bisa menggunakan intersect to surface. Nah, di sini misalkan kita atur dulu deh bidangnya supaya ada perpotongannya. Nah, seperti ini ya, supaya ada irisannya. Di sini teman-teman bisa langsung aja pilih intersect to surface, lalu klik irisan kerucutnya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, di sini ada irisannya. Oke. Kemudian teman-teman selanjutnya klik kanan pada kerucutnya. Ingat ya, di sini kerucutnya nih. Surface-nya dulu sebelum. Jadi harus satu-satu ya. Nggak langsung ke kerucutnya tapi harus dari surface-nya dulu ya. Kemudian di sini kalian pilih advance ya. Di sini opacity-nya kita ganti dengan slider C. Lalu enter. Nah, setelah kerucutnya selanjutnya ke lingkarannya. Ya, seperti ini ya. Nah, kemudian opacity-nya kita ganti jadi C. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ketika slider J-nya kita geser, maka transparansinya akan mengikuti dengan slidernya ini misalnya ke 0 ya. Nah, maka di sini kita geser lagi ke 1 semakin tebal. Nah, seperti itu ya teman-teman. Bidang P-nya juga sama. Kita atur ya. Line thickness-nya ke 0-in. Kemudian advance-nya J. Oke, seperti ini ya. Nah, sama ya, nanti akan mengikuti bersamaan dengan bidangnya ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa menyembunyikan titik-titiknya ya. Titik-titiknya supaya lebih menarik lagi kita sembunyikan aja. Oke. C-nya jangan disembunyikan F. Oke. Ya, sudah. Nah, di sini juga bidangnya bisa digeser-geser transparansinya. Nah, selanjutnya volumenya. Nah, ingat kerucut ini seperti limas, berarti kalau tadi kan luas alas kali tinggi tabung. Nah, sekarang berarti sepertiga luas alas kali tinggi kerucut. Nah, seperti ini ya. Kita ketikkan pada input bar volume sama dengan 1/3 bintang ya. Ingat ya, alasnya berbentuk apa? Lingkaran, maka kita pilih P
bintang. Nah, ingat jari-jari ini udah ada slidernya, berarti kita ketik jari-jari kuadrat ya, kemudian bintang kali T, T dari kerucut, nah berarti kali tinggi, lalu enter. Nah, maka muncul ya volumenya 11,78, sama ya seperti konnya. Nah, lalu di sini kita buat kesimpulan. Volume kerucut sama dengan, nah di sini kita pilih volume satuan kubik. Lalu kita klik OK. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita bisa buat checkbox. Captionnya kerucut. Nah, sembunyikan semua ya bundaran biru kecuali teks judul. Oke, yang volume tabung jangan. Oke, kita cek lagi ya. Oke, apply. Kita klik apply. Nah, maka akan hilang semua ya. Sini. Oh, sebentar, tabungnya tadi ke itu ya. Ke buat checkbox ya. Kita buat ulang lagi di sini kerucut. Ininya tadi kita pencet ya. Boolean value-nya jangan disembunyikan ya, karena sudah milik tabung. Oke. Apply. Oke. Di sini bisa kita ubah warna ya, supaya lebih menarik. Oke, di sininya juga. Oke ya, seperti ini ya teman-teman. Tabung sudah, kerucut sudah. Oke, mungkin cukup sekian ya dengan video pertemuan kali ini. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.